Persilakan Saudara Ketua Tim Promotor, Profesor Dr. Cece Sobarna M. Hum, menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang. Saya persilakan. Pak Prof. Cece, punten mute, masih di mute. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim oponen ahli dan representasi guru besar sejajaran yang kami hormati, kami tim promotor, saudara nulis yang terdiri atas saya sendiri, Cece Sobarna sebagai ketua, Dr. Lina Mainawati Rahayu sebagai anggota, Dr. Dewi Mutadin sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan prestasi yang telah saudara kerjakan. Menurut kami, saudara sudah siap mempertahankan prestasi ini mengingat saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar penelitian, dan ujian naskah akhirasi. Kami berharap saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan prestasi ini baik kepada sidang terhormat, kemudian kepada hadirin tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus dilahirkan di Padarijang, Serang, Banten pada tanggal 9 Juni 1979 dari pasangan Bapak Rasmin Marta Girja almarhum dan Ibu Haja Alina Hasan. Promovendus menikah dengan Hasna Laila Sarjana. Kemudian dikaruniai 3 orang putra putri yang terdiri atas Ajia Nali Lovisa, kemudian Azra Asad Wadi, Al-Fatih Nur Hasham Wadi. Riwayat pendidikan Promovendus SD dan Ibtidaiyah Persis di Serang, Banten, lulus pada tahun 1991. Kemudian selanjutnya Promovendus melanjutkan ke Tajiyah Persis di Serang, Banten dan lulus tahun 92. Kemudian juga Promovendus melanjutkan ke SLTP dan Sanawiyah Persis di Banten juga, lulus pada tahun 1995. Kemudian MAN dan Mualimin Persis di Benda, Tasikmalaya, lulus pada tahun 1998. Pendidikan sarjana di bidang sastra ditempuh di Fakultas Adab YAIN Sunan Gunung Jati, lulus pada tahun 2003. Kemudian pendidikan magister ilmu sastra jurusan sastra kontemporer ditempuh di Fakultas Budaya Pajajaran, lulus tahun 2011. Dan pada tahun 2015 mengikuti program doktoral di bidang khususnya ilmu sastra konsentrasi kajian budaya. Sejak tahun 2003 diangkat sebagai pengajar honorer YAIN yang kini menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada tahun 2007 Promovendus diangkat menjadi PNS di UIN dan pada tahun 2013 hingga 2016 Promovendus diangkat untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi dan Kearsipan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada tahun 2020 sampai sekarang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Sastra Inggris di Fakultas Adab dan Humaniora. Dan tentunya Promovendus juga aktif menulis artikel di surat kabar, kemudian juga buku dan riset-risetnya juga dipublikasikan. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bobot mutu akademik disertasi yang diraih Promovendus. Penelitian yang dilakukan oleh Promovendus telah dengan cermat dimulai dari pengamatan, penelusuran mendalam terhadap data dari informasi yang berhubungan identitas masyarakat Ciamas dan mitos golok Ciamas di Kabupaten Serang, Banten. Dalam penelitiannya, Promovendus melakukan identifikasi terkait dengan identitas masyarakat Ciamas yang terdapat dalam filosofi golok,
konteks penelitiannya tentu dikembangkan berkaitan dengan Golok Ciamas sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Ciamas yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan tentunya penelitian yang dilakukan Propendus telah melahirkan beberapa penemuan penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sastra dan budaya. Berdasarkan temuan tersebut dapat masyarakat Ciamas yang dalam kaitannya tentu sebagai miniatur budaya lokal dalam mitos Golok Ciamas yang tentunya terkait dengan nilai budayaan. Selanjutnya kami serahkan Saudara Propendus kepada sidang promosi doktor sebagai jajaran untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang terhormat ini atas performa akademik Propendus serta kelayakan Propendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat. Saya persilakan saudara Promovendus menyampaikan ringkasan disertasi saudara dan dapat melakukannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang yang terhormat Profesor Dr. Akurini Priyatna, MA, MHum, PhD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merepresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Representasi Identitas Masyarakat Ciamas dalam Mitos Golok Ciamas di Kabupaten Serang, Banten. Kecamatan Ciamas terletak di Kabupaten Provinsi Banten. Daerah Ciamas dikenal memiliki pusaka yang sangat syarat akan mitos, yaitu Golok Ciamas. Golok ini merepresentasikan sebuah identitas masyarakat dan menunjukkan keanekaragaman lokal. Masyarakat Ciamas memiliki budaya hingga saat ini dilestarikan, merupakan warisan dari para leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Banten secara umum, Golok Ciamas ini diyakini memiliki nilai mistis. Golok Ciamas dibuat secara khusus dengan ritual khusus dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa untuk melumpuhkan lawan atau melakukan sesuatu. Mitos dapat diartikan dalam hal ini lewat pemahaman Davafoni bahwa dipahami bahwa sebagai sebuah cerita atas sebuah kebenaran, lebih tinggi dari dan lebih penting tentang realitas sebuah cerita atas suatu kebenaran, dan lebih penting tentang realitas asali yang memberikan pedoman ke arah tertentu kepada sekelompok orang. Hal ini, mitos juga diberikan pemahaman terhadap hal-hal yang terkait dengan simbol-simbol yang mencetuskan pengalaman manusia, seperti halnya simbol kebaikan, simbol kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa, penyucian, perkawinan, dan kesuburan. Seperti halnya yang barusan disebutkan bahwa mitos dalam hal ini memberikan arah kepada kelakuan manusia dan menjadi semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Golok Ciamas sebagai budaya dari Ciamas sendiri bertransformasi dari sebuah mitos menjadi sebuah wacana yang merepresentasikan identitas masyarakat Ciamas. Dalam hal ini misalnya saya mengutip dari Rahayu misalnya mengungkapkan bahwa identitas adalah representasi diri melalui seseorang atau masyarakat dalam melihat dirinya sendiri atau orang lain cara melihat orang lain sebagai sebuah entitas sosial budaya. Dengan demikian bahwa identitas adalah sebuah ciri atau tanda, sifat atau jati diri yang khas yang melekat pada seseorang atau kelompok sebagai pembeda antara satu orang atau kelompok dengan yang lainnya. Identitas inilah yang kemudian mewakili suatu wilayah dan menjadi bagian dari wilayah itu sendiri. Nah, identitas ini dimiliki di wilayah Ciamas, Kabupaten Serang, Banten. Dari sini letak permasalahan yang saya angkat pada penelitian ini bahwa kesadaran mitologi pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan sebuah kesadaran atau sebuah ideologi. Akar dari sebuah kesadaran mitologi pada akhirnya tidak jauh berbeda. Kebenaran pada dasarnya adalah keyakinan terhadap peristiwa yang dianggap benar dan faktual. Beragam konteks bagi lapangan maupun konseptual yang diuraikan dalam hal ini mendasari pada pemahaman tentang pengkajian identitas masyarakat Ciamas yang terrepresentasikan dalam mitos Golok Ciamas sendiri. Adapun permasalahan yang saya angkat pada penelitian ini yaitu bagaimana mitos yang terdapat dalam Golok Ciamas dan bagaimana kemudian identitas masyarakat Ciamas ini direpresentasikan oleh mitos Golok Ciamas. Tentunya
Kerangka dalam berpikir ini, kerangka dalam untuk membedah dua permasalahan yang saya angkat, peneliti menggunakan dua teori yang saya angkat. Pertama adalah teori Roland Barthes yang menyatakan bahwa tanda merupakan atau semiotik yang berdasarkan Roland Barthes yang kami angkat bahwa tanda bekerja dalam teks bagaimana dalam bagan sistem tanda dan teori mitos Barthes. Dalam hal ini Barthes dalam teorinya order of signification mencakup denotasi bahwa makna sebenarnya sesuai dengan kamus dan konotasi makna yang ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Yang pada akhirnya untuk penggunaan Barthes sendiri adalah melihat bahwa mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi setelah terbentuk sistem sign, signifier dan signify, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk sebuah tanda baru. Artinya ketika dilihat dari teks yang ada dalam visual Golok-Ciomas akan diperlihatkan bagaimana kemudian makna fungsi dan yang ada dalam Golok-Ciomas itu sendiri. Yang kedua adalah representasi dan identitas yang saya kutip dari Hall bahwa teori representasi ini kemudian dikemukakan untuk menganalisis bagaimana mitos Golok-Ciomas ini untuk ditampilkan sebagai teks baru dan pemaknaan baru setelah melalui proses penciptaan. Artinya bahwa identitas tidak lahir begitu saja dengan karena faktor pembawaan atau sesuatu yang dihasilkan, namun hadir di tengah masyarakat sebagai sesuatu yang dibentuk dari hasil interaksi sosial masyarakat itu sendiri. Adapun desain dan metode penelitian yang saya angkat adalah riset kualitatif, yaitu riset tanda tanya yang berupa statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang berasal dari pendekatan interpretatif atau subjektif. Dalam hal ini, metode kualitatif yang saya pakai adalah untuk memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Nah, metode ini bersifat subjektif dalam arti bahwa untuk mengeksplorasi objek penelitian sehingga nantinya akan didapatkan pesan dan maksud pada setiap bagian dari objek yang diteliti. Data yang akan diteliti dalam penelitian, data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang digali oleh peneliti lewat penutur dan kemudian pewaris Golok-Ciomas, dalam hal ini bahwa seseorang yang diberikan otoritas adat untuk menyampaikan bagaimana golok itu ada dan hadir. Wujud visual Golok-Ciomas ini berupa replika Golok-Ciomas dan artikel-artikel yang dijadikan teks penelitian sebagai praktik representasi yang kemudian dianalisis secara tekstual dengan menggunakan teori Roland Barthes. Roland Barthes mengenai tanda konotasi mitos akan digunakan dalam analisis sehingga dapat ditemukan makna-makna tersembunyi atau makna yang lebih luas dari makna deskriptif yang pertama yaitu muncul antara konotasi dan konotasi. Selanjutnya, deskripsi objek penelitian mitos Golok-Ciomas ini, yang pertama adalah sistem kepercayaan masyarakat Ciomas. Masyarakat Ciomas kebanyakan dihubungkan masyarakat Ciomas dengan Golok-Ciomas itu sendiri, yang kemudian merepresentasikan ada dan melabeli bahwa masyarakat Ciomas terrepresentasi sebuah kata arti jawara, keras, dan kemudian berani. Konotasi kemudian negatif pun kadang kemudian melekat pada saat ini, tentu saja bukan tanpa alasan atau tanpa sebab. Di sisi lain, tingkat religiusitas masyarakat Ciomas juga menjadi citra positif yang kemudian melekat dalam pandangan orang lain. Hal ini yang kemudian bisa dilihat banyaknya kemudian pesantren-pesantren yang ada di daerah Ciomas, termasuk kemudian ahli hikmat yang memiliki popularitas cukup luas, baik dalam hal tingkat keilmuan Islam dalam hal ini, kemudian hal-hal yang kemampuan ilmu hikmah dalam hal yang terrepresentasikan dalam Golok-Ciomas itu adalah sebuah magicnya. Deskripsi selanjutnya adalah ritual 12 mulut. Sangat penting untuk deskripsikan karena pada pernyataan tentang mitos Golok-Ciomas tentunya harus dan mau tidak mau harus ada ritual tentang mulut karena keberadaan pusaka Golok-Ciomas dalam hal ini berbarengan dengan Palu Godam. Palu Godam merupakan representasi kedua dari golok karena Golok-Ciomas tidak bisa sah kalau tidak berbarengan dengan Palu Godam atau disebut dengan Sidenok. Ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan karena legalitas dari Golok-Ciomas akan bisa dimaknai sebagai Golok-Ciomas jika kemudian disipuh atau diulas oleh
Palu Godam atau disebut dengan Sedenok, yang kemudian masyarakat Ciamas meyakini bahwa Palu Godam ini adalah representasi dari doa-doa Sultan Banten. Yang kemudian ritual 12 mulut sebagai prosesi ritual mulut bagian puncak dari bagaimana kemudian golok Ciamas ini dimaknai sebagai sesuatu yang luhung atau sesuatu yang legal, bahwa kemudian bisa dimaknai sebagai golok Ciamas, dan ini harus dan wajib kemudian diprosesi ritual pada ritual 12 mulut tersebut. Kemudian di bagian objek penelitian yang kami angkat adalah struktur pertunjukan debus juga bagian dari representasi konkret dari adanya akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Istilah kemudian debus ini dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah permainan atau pertunjukan kekebalan. Pada akhirnya kemudian masyarakat Ciamas meyakini ketika misalnya ketika ada golok Ciamas, otomatis kemudian representasi selanjutnya adalah bagaimana pertunjukan debus itu juga bagian dari yang tidak dipisahkan dari masyarakat Ciamas. Yang kemudian objek yang selanjutnya adalah kreativitas seniman pertunjukan debus golok Ciamas, yang dalam hal ini mencerminkan kepercayaan budaya masyarakat setempat seperti halnya kesenian yang lain, angklung misalnya, kemudian dogdog, lojor, dan lesung ini juga bagian dari kesenian-kesenian yang ada di masyarakat Ciamas. Namun dalam hal ini objek yang saya teliti adalah terkait dengan mitos golok Ciamas itu sendiri. Selanjutnya bahwa hasil dari penelitian ini, representasi identitas masyarakat Ciamas dalam mitos golok Ciamas, ada beberapa yang bisa dihasilkan. Pertama, karena golok Ciamas merupakan mitos yang dipahami oleh masyarakat Ciamas sebagai representasi dari identitas masyarakat Ciamas, data yang diambil kemudian hasil penjelasan dari Kiai Muhaimin yang ditunjuk oleh otoritas masyarakat Ciamas yang mendeskripsikan bahwa golok itu mempunyai banyak sekali makna dan filosofi yang ada dalam golok itu sendiri, mulai dari besi, wilah golok, gagang golok, dan kemudian sarangkah. Berdasarkan dari pemahaman tersebut, diambil representasi identitas masyarakat Ciamas dalam mitos golok Ciamas. Yang pertama adalah pelestari budaya Ciamas yang Islami. Konteks Islami di sini bisa dilihat lewat pemahaman atau berdasarkan dari pemahaman Muhaimin dalam hal ini. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa adanya keberterimaan antara objek atau teks yang ada atau visual dari golok Ciamas itu sendiri lewat pemahaman tentang besi yang dipahami oleh masyarakat Ciamas mempunyai panjang 5 meter, melambangkan 5 rukun Islam, yang kemudian falsafah dari golok itu sendiri adalah tajam ke atas, tumpul ke bawah, artinya memaknai bahwa sebagai ciri bahwa ada 12 garis gulakan yang melambangkan, berdasarkan pemahaman tersebut adalah konteksnya adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang kemudian yang senantiasa melambangkan akhlakul karimah, yaitu hablum minannas dan hablum minallah. Nah, titik yang ada dalam besi wilah ini menunjukkan bahwa bagi mereka atau bagi masyarakat dipahami bahwa ini melambangkan jumlah hari di mana aktivitas kerja dari masyarakat Ciamas itu mulai dari sosok pemimpin yang berisi dengan amalan perbuatan yang bermanfaat bagi umat. Yang kedua, pada wilayah golok itu sendiri, dari gagangnya yang berbentuk wewayangan melambangkan kesatria. Dalam hal ini ada 4 yang melambangkan sifat dan akhlak sahabat Rasulullah SAW yang melambangkan, dan bagi mereka dipahami bahwa ini adalah yang merepresentasikan tentang bagaimana sifat itu ada dan harus ada dalam pemahaman mereka. Yang ketiga adalah sarangkah yang memiliki panjang 5 meter melambangkan rukun Islam, dan dalam konteks kemodernan hal ini berdasarkan dari pemahaman masyarakat Ciamas, ini berdasarkan Pancasila, yaitu yang dimaknai oleh mereka adalah berprinsip hidup yang Islami. Jika kemudian dilihat dari teorinya Barth yang menandakan bahwa sebagai pentanda bahwa bagian yang atas kemudian tumpul, bagian yang ke bawah runcing, yang petandanya adalah hablum minallah dan hablum minannas, sehingga kemudian menjadi petanda
adalah bentuk dari Golok Ciomas memiliki simbol perdamaian, taat, dan berbudaya. Dan petandanya kemudian identik dengan pemeluk Islam yang taat. Hal ini yang kemudian bisa dimaknai bahwa masyarakat Ciomas yang Islami lewat pemahaman-pemahaman yang ada dalam teks yang ada dalam visual Golok Ciomas tersebut. Yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat Ciomas lewat pemahaman teks yang ada dalam struktur narasi Golok tersebut adalah sebagai orang yang pemberani. Hal ini bisa dilihat lewat pemaknaan dari penggunaan pakaian adat Golok dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pendekatan bat ini bisa dilihat, aturan bat ini bisa dilihat misalnya bahwa penanda dari masyarakat Ciomas yang sering merepresentasikan tentang makna pemberani lewat berpakaian baju hitam, baju dan celana hitam, sarung dan kemudian berpeci. Ini sebagai penandanya yang petandanya merupakan inilah watak masyarakat Ciomas tersebut. Sehingga penandanya adalah gaya berpakaian masyarakat Ciomas tersebut dan petandanya adalah gaya berpakaian masyarakat Ciomas dan watak pemberani sehingga tanda yang kemudian menandai dari hadirnya sebuah adat berpakaiannya adalah Golok dan masyarakat Ciomas yang pemberani. Namun melekatnya Golok pada pakaian masyarakat Ciomas menunjukkan identitas pemberani ini tidak terlebih lagi terjadi peristiwa misalnya ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan demi mempertahankan identitas kultural dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh misalnya ketika masyarakat Ciomas berbentrokan dengan pabrik mineral PT Danone yang dalam hal ini kebetulan ada di daerah Ciomas dan pada Rincang yang pada waktu itu kemudian ingin didirikan dengan tanpa persetujuan dan tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan kemudian masyarakat menolak dan hal ini yang kemudian masyarakat menunjukkan bahwa tidaklah kemudian bahwa masyarakat Ciomas untuk menentang tentang penerimaan hal tersebut karena tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat Ciomas. Baik, Promovendus, barangkali waktunya sudah lebih ya. Barangkali ditutup saja satu kalimat terakhir, silakan. Ya. Bagian terakhir dari penelitian ini sehingga representasi mitos Golok Ciomas ini dibina sebagai politik identitas. Golok Ciomas yang merupakan salah satu senjata tradisional masyarakat Ciomas ini selain direpresentasikan sebagai masyarakat yang dikenal dengan jawara juga mempunyai peranan dalam pemilihan gubernur Provinsi Banten dalam hal ini. Sehingga baik. Terima kasih Pak Nurholis. Saya minta tadi satu kalimat ya. Itu tadi hampir satu paragraf. Terima kasih. Barangkali kami juga sudah menangkap esensinya. Kita teruskan. Terima kasih atas presentasinya. Dengan telah selesainya presentasi Promovendus, saya akan menanyakan kepada tim penguji, apakah tim penguji dapat menerima presentasi saudara Promovendus untuk melanjutkan sidang ini? Dapat menerima. Dapat. Baik. Terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Saya persilakan kepada Ketua Tim Promotor, Profesor Dr. Cece Sobarna, M.Hum, untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama, tentu saya menyampaikan apresiasi bahwa Anda hari ini, alhamdulillah, sudah bisa berdiri di podium yang tentunya sangat membanggakan bagi Anda pribadi dan tentu bagi saya sebagai tim promotor. Anda begitu gigih ya, kegigihan Anda patut menjadi contoh mahasiswa yang lain ya. Dalam perjalanan panjang untuk mencapai ini tentu tidak mudah ya. Dan kita bersama-sama menyelesaikan studi ini, alhamdulillah sekali lagi dan bisa mewujudkan disertasi yang memang dari awal Anda sepertinya sangat diciptakan ya. Jadi saya juga penasaran nih dari awal pertemuan Anda dan saya itu mengusung tema Golok. Nah, pertanyaan saya adalah apa sebetulnya esensi atau hakikat yang ingin Anda capai dari riset ini? Yang kedua, setelah Anda meraih atau menyelesaikan riset ini,
kira-kira upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan eksistensi Golok Ciamas, yang tentunya dalam era global ini sangat mudah untuk merupakan atau menghilangkan kelokalan. Silakan. Ya. Terima kasih Prof atas masukannya. Pertama, citra negatif sebagai jawara ini melekat kepada masyarakat Ciamas. Dalam hal ini saya menyandarkan penjelasan Hall misalnya bahwa identitas itu dapat dibentuk melalui representasi. Jadi yang dibangun di dalam representasi pada Golok Ciamas ini bukan hanya makna tetapi juga identitas. Identitas sebagai jawara kemudian dikaitkan dengan citra yang selama ini yang melekat di masyarakat Ciamas sebagai orang yang keras, pemberani, bahkan kemudian pada pemaknaan tanda petik adalah bacokan, yang kemudian dihadirkan dalam representasi Golok Ciamas, dilukiskan sebagai sebuah simbol makna filosofi di dalamnya dan mempunyai cita-cita masyarakat Ciamas harus menjadi orang yang pemberani. Berani dalam menghadapi kejahatan dan ketidakadilan, baik perorangan maupun pengusaha atau bahkan kemudian pemerintah. Artinya memang ada ideal sebagai sebuah ideas kemudian yang berpegang pada konteks keislaman yang bermakna adalah rahmatan lil alamin. Dalam konteks realitas kemudian ada juga yang kemudian berkonotasi dengan hal-hal yang negatif. Artinya memang citra yang melekat yang diidealkan seharusnya berakhlakul karimah. Nah, hal ini yang kemudian menjadi representasi yang bermakna yang lain ketika dalam konteks realitasnya. Itulah. Adapun untuk bagaimana kemudian memperkuat jati diri atau identitas yang kemudian sebagai memantapkan budaya nasional, dalam hal ini adalah local culture, tentunya sebagai akademisi setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah adanya perlindungan, merawat atau memelihara aset budaya, dalam hal ini adalah Golok Ciamas sebagai local culture agar tidak punah dan rusak kemudian disebabkan oleh karena beberapa hal tersebut. Kemudian pengembangan, artinya ada pengembangan melaksanakan penelitian, kajian laporan, pandangan teori kebudayaan, atau bahkan kemudian sampai pada pemahaman tentang bagaimana prasarana mendukung dalam sebuah penelitian sehingga tidak punahnya sebuah local culture. Pemanfaatannya kemudian bisa lewat melaksanakan kegiatan pengemasan produk atau kemudian bimbingan, penyuluhan, bahkan kemudian sampai masyarakat Ciamas mengadakan sebuah festival dan penyebaran informasi mengenai makna filosofi dari Golok Ciamas itu sendiri, bukan makna negatifnya. Yang kemudian adalah pendokumentasian sangat penting karena untuk sebagai pembuatan laporan berupa narasi yang dilengkapi dengan hal-hal yang terkait dengan pendokumentasian pada wilayah local culture ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Baik, cukup. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Saya persilakan Ibu Dr. Lina Marinawati Rahayu, M.Hum, selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu pimpinan sidang. Selamat Pak Nurholis sudah sampai pada tahap ini. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk Anda juga. Ada dua pertanyaan, yang keduanya saling berkaitan. Yang pertama adalah, dalam salah satu dalil, Anda menyebutkan bahwa identitas masyarakat Ciamas yang direpresentasikan dalam Golok merupakan identitas masyarakat yang taat dalam beragama Islam. Jelaskan bagaimana langkah-langkah analisis hingga sampai pada simpulan tersebut. Yang kedua, hasil penelitian Anda juga menyimpulkan bahwa identitas masyarakat Ciamas selalu berubah-ubah sesuai dengan posisi dan kepentingan pihak tertentu dan merepresentasikan identitas masyarakat Ciamas yang berbeda-beda. Kalau demikian, apakah bisa disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat Ciamas itu tidak memiliki identitas? Jelaskan pendapat Anda. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lina Marinawati Rahayu, M.Hum, yang telah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan di sini. Penelitian ini tentunya menggunakan sebuah analisis data dengan teknik analisis semiotik Roland Barthes. Bagaimana tanda bekerja dalam teks sebagaimana dalam bagian sistem tanda dalam teorinya mitos Barthes, bahwa gagasan Barthes ini dikenal dengan istilah order of signification yang mencakup istilah denotasi atau makna yang sebenarnya
dan konotasi atau makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Tentunya dalam menganalisis objek penelitian saya yaitu Golok Ciamas, karena Golok adalah representasi dari identitas masyarakat Ciamas tersebut, dan lewat pemahaman Bat bahwa Bat memahami bahwa semua adalah tanda, dan dalam teks atau narasi dari Golok itu sendiri mempunyai banyak sekali tanda-tanda yang dimunculkan. Yang salah satunya kenapa kemudian Golok ini mempunyai makna atau berakhlakul karimah atau yang islami. Karena mereka menganggap bahwa dalam mitos Golok Ciamas mempunyai banyak hal yang lewat pemahaman misalnya besi atau wilah Golok itu sendiri, atau gagang Golok atau sarangkah yang mereka memahami dan meyakini bahwa disitulah mereka mempunyai citra atau ideas yang bisa dipahami atau direpresentasikan sebagai sesuatu yang berakhlakul karimah. Besi misalnya dipahami sebagai yang melambangkan hablum minallah, hablum minannas, yang kemudian gagang Goloknya adalah merupakan 4 lambang sifat akhlak sahabat Rasulullah, di mana ada beberapa di gagang tersebut ada merupakan 4 lubang yang bagi mereka adalah meyakini bahwa itu adalah merupakan sifat-sifat dari akhlak sahabat. Kemudian sarangkah juga memiliki panjangnya 5 meter, melambangkan bagi mereka adalah rukun Islam itu sendiri. Nah, tentunya lewat pemahaman dan analisis teori Barth yang menyatakan bahwa semua adalah bertanda, ini sangat berterima ketika misalnya citra-citra itu melekat dalam masyarakat Ciamat lewat pemahaman makna filosofi dari Golok Ciamas itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah misalnya ketika identitas itu ditunjukkan lewat lambang sebagai sebuah signifier merupakan representasi dari masyarakat Ciamas yang berkonotasi Islam dan menjadi simbol perdamaian, walaupun sekelompok orang menganggap bahwa Golok ini identik dengan kekerasan, pertumbuhan darah, misalnya pertumpahan darah, atau sejatinya Golok Ciamas ini adalah malah menjadi simbol perdamaian. Nah, Golok ini karena Golok ini merupakan subkultur masyarakat Ciamas yang mengusung identitas kesukuan dan agama, tentunya penelitian saya adalah ingin menyajikan bahwa tidak semua yang kemudian berkonotasi negatif, ada yang kemudian diyakini dan dipahami lewat pemahaman makna falsafah yang ada dalam teks dari Golok Ciamas itu sendiri. Artinya bahwa memang identitas selalu berubah, tapi inilah yang kemudian hadir dan ada di masyarakat Ciamas, bahwa inilah adalah identitas masyarakat Ciamas, bukan berubah-ubah, itu adalah merupakan identitas yang pemaknaan secara umum, bahwa pemaknaan identitas adalah sebuah penggalian dan unstable atau tidak melalui proses. Artinya bahwa ketika adanya satu representasi identitas dalam hari ini diwakili oleh Golok Ciamas, itulah yang kemudian menjadi identitas masyarakat Ciamas. Artinya memang inilah identitas masyarakat Ciamas secara utuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih. Saya persilakan Bapak Dr. Teddy Muhtadin M. Hum selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Ibu Pimpinan Sidang. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Nurholis karena hari ini Anda bisa berdiri dengan bangganya begitu ya, karena di hadapan sidang yang mulia ini. Saya melihat Golok Ciamas ini sejak atau mendengar sejak Golok Ciamas ini sejak Anda bertemu saya ya, karena ketika tugas-tugas awal juga Anda banyak membahas tentang Golok Ciamas ini, mendiskusikannya gitu ya, seperti yang juga dikemukakan oleh Prof. Cece. Golok Ciamas ini tentu saja ditempa tidak mudah begitu ya, tapi ketika sudah menjadi terbentuk ya begitu kuatnya. Mudah-mudahan seperti Anda sendiri ya, Pak Nurholis. Nah, saya di sini tertarik dengan si Denok justru ya, bagaimana Golok Ciamas yang kuat, tumpul ke atas, tajam ke bawah, juga memiliki pernak-pernik aturan yang disepakati bersama di dalam komunitas itu,
justru dibentuk salah satunya oleh si Denok, gitu ya. Jadi bagaimana si Denok ini membentuk citra atau identitas yang terkait dengan golok Ciomas ini. Mohon dijelaskan juga di dalam perspektif semiotika. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Dr. Teddy Muhtadin M.Hum yang telah salah satunya adalah juga memberikan masukan terkait dengan hal ini. Baik, golok Ciomas tentunya tidak bisa berdiri sendiri ketika dia menjadi merepresentasikan sebuah identitas masyarakat Ciomas. Tentunya secara historikal, golok Ciomas harus berbarengan dengan hadirnya sebuah palu. Dalam hal ini masyarakat Ciomas meyakini palu itu disebut dengan palu godam, atau kemudian banyak orang yang menyebutkan adalah Nyi Denok, dan kemudian beberapa historikal yang lain kemudian secara mitologi bahwa golok ketika hadir sebuah golok Ciomas di masyarakat Ciomas itu tidak terlepas dari peran dari godam itu sendiri, karena palu godam hadir setelah adanya masyarakat Ciomas atau tokoh Ciomas yang memenangkan sayembara ketika Kesultanan Masyarakat Banten menyaimbarakan ketika Pangeran Bayi yang tidak pernah yang mempunyai kekuatan yang tidak bisa dilumpuhkan oleh masyarakat yang lain kecuali oleh salah seorang dari masyarakat Ciomas yang disebut yang tokohnya disebut dengan Ki Gede Nyi Gede atau kemudian Ki Cengkuk. Nah, dialah yang kemudian bisa menaklukkan Pangeran Bayi tersebut ketika disayembarakan oleh Kesultanan Banten yang bisa kemudian diasuh dan kemudian sampai besar, dan kemudian pada akhirnya adalah dikaruniai dan dihadiahi oleh Kesultanan Banten lewat palu tersebut, yang disebut dengan palu godam atau disebut dengan Nyi Denok. Dan mereka mempercayai secara mitos bahwa golok tersebut harus berbarengan dengan godam tersebut atau Nyi Denok tersebut, karena godam tersebut adalah representasi dari kumpulan doa-doa dari Kesultanan Banten. Artinya memang secara tradisional dan secara semiotik misalnya, bahwa Barth menyatakan bahwa itu adalah tanda-tanda yang dibangun oleh masyarakat Ciomas pada hal ini untuk bisa ajeg, untuk bisa identitas itu supaya ajeg, bahwa kemudian identitas masyarakat Ciomas bukan hanya pada wilayah goloknya saja, tapi ada representasi yang lain yang mendukung akan hadirnya sebuah identitas tersebut, yang tentunya dengan pemaknaan yang lebih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih, Saudara Mahalis. Terima kasih, Ibu Ketua. Terima kasih. Terima kasih kepada semua tim promotor. Sekarang kita teruskan dengan pengajuan pertanyaan dari representasi guru besar dan para oponen ahli. Karena saya juga merangkap sebagai representasi guru besar, maka saya akan menanyakan ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Saudara Promovendus. Saudara Nurholis, pertama saya mengucapkan selamat atas kerja keras saudara, sehingga saudara dapat akhirnya mencapai tahapan sidang promosi ini. Semoga kerja akademik saudara tidak berakhir sampai di sini saja, karena tentu saja banyak yang harus dipelajari setelah saudara lulus, kalau lulus hari ini. Jadi gelar doktor itu bukanlah garis finish. Yang ingin saya gali dari saudara adalah penelitian saudara itu bergerak dari satu ranah ke ranah yang lain yang saling beririsan. Seingat saya, saudara itu masuk sebagai konsentrasi ilmu sastra, tetapi berpindah ke konsentrasi kajian budaya. Sepertinya saudara merupakan bagian kecil itu seperti terlihat di latar saudara yang masih konsentrasi ilmu sastra. Jadi saudara bergerak dari sastra ke kajian budaya, dari folklore ke praktek budaya sehari-hari. Pertanyaan saya, menurut saudara, bagaimana kajian budaya dan kajian sastra saling berkelindan dalam konteks saudara, dalam konteks penelitian saudara, dalam membangun wacana golok Ciomas yang saudara teliti? Apa argumentasi kritis yang saudara tawarkan yang menurut saudara paling berkontribusi membangun jembatan antara kajian sastra dan kajian budaya
dalam praktek-praktek keseharian yang seringkali dianggap biasa oleh masyarakat pendukungnya. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang yang dalam hal ini merangkap representasi guru besar dalam penelitian ini, Profesor Dr. Akurini Briyatna, MH, MPhum, PhD, yang telah tentunya yang telah banyak sekali memberikan pandangan terkait mulai dari perkuliahan, mulai dari proposal, mulai dari S2 dan S3. Alhamdulillah pada hari ini terima kasih saya ucapkan. Tentunya di tahun 2017 saya dengan tim promotor memfokuskan pada penelaahan tentang sastra lisan, dalam hal ini Golok Ciomas, dalam konteks bagaimana kemudian narasi itu dikumpulkan lewat pemahaman-pemahaman narasumber. Dalam hal ini 3 narasumber yang kami sudah menyepakati bahwa itu adalah sebuah penelitian ajak ketika teks itu hadir dengan ketika teks narasi sastra lisan hadir jika kemudian ada seseorang yang diberikan otoritas adat dan itu legal. Dalam ini ada 3 yang pada waktu itu adalah narasumbernya. Pertama adalah pemangku Golok Ciomas tersendiri, yaitu sebagai penutur adalah Kiai Muhaimin. Yang kedua adalah pewaris Palogodam adalah Ki Sidik Santani. Yang ketiga adalah Pande. Dalam hal ini adalah yang berada di kaki gunung Kehuru di Ciomas itu sendiri. Dalam konteks hal ini kemudian penelitian berkembang karena terkait dengan banyak hal dan masukan dari berbagai oponen ahli, dan kemudian dimunculkanlah bahwa Golok Ciomas ini akan bisa berterima jika kemudian bisa dilihat lewat pemahaman mitos-mitos atau mitologi yang ada dalam Golok Ciomas itu sendiri, karena itu lebih berterima. Dalam hal ini ketika saya mempelajari tentang kajian budaya, tentunya memang sangat kompleks sekali dan banyak sekali yang perlu dimunculkan, mulai dari pemahaman tentang bagaimana masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian objek itu sendiri. Nah, untuk menjembatani dari penelitian ilmu budaya dan sastra, saya sekiranya melihat adanya ruang untuk bisa dibahas adalah konteks adalah isu maskulinitas yang terdapat dalam masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian ini. Hal ini dinilai efektif untuk mendefinisikan peran laki-laki dalam suatu kelompok, karena banyak sekali yang peran laki-laki yang dalam hal ini adalah merupakan objek pembahasan tentang ilmu sastra, dan dalam kajian ilmu budaya merupakan adalah masyarakat-masyarakatnya yang ada dalam situ. Saya kira itu Prof. Akurini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Nanti kita harus terus belajar ya, Pak Nurholis. Baik, saya persilakan Ibu Dr. Budiawati Supangkat MA selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang, Profesor Atwin. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada FIB yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Dan kedua, saya ingin bertanya juga kepada Saudara Nurholis. Yes, Saudara Nurholis, selamat sudah sampai di sini dan selamat sudah melampaui satu proses panjang dalam studi saudara yang belum tentu berakhir sampai di sini, karena panjang itu sampai kapanpun kita terus harus belajar. Namun penantian panjang dalam sekolah S3 ini berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan saudara bisa mendapatkan dokter yang saudara tentunya tunggu-tunggu. Baik, namun ada sejumlah pertanyaan yang ada di dalam benak saya. Namun saya harus batasi pertanyaan itu karena waktu juga yang tidak mungkin dipertanyakan di sini, dan kita masih bisa pertanyakan nanti atau diskusikan di luar sana. Saudara berulang kali menyinggung bahwa penelitian ini adalah mengenai identitas dari suatu masyarakat yang membuat golok lah taruh ya, dan kemudian masyarakat itu adalah masyarakat di Ciomas.
Lalu pertanyaan saya yang muncul di dalam benak saya, identitas yang saudara gambarkan ini adalah sesuatu, atau tampaknya adalah suatu identitas yang tunggal, yang diam. Padahal masyarakat itu terus berubah, terus bergerak. Bagaimana saudara memaknai identitas tersebut? Apakah identitas ini sesuatu yang sifatnya ajek? Tadi saudara katakan bahwa ini sesuatu yang ajek. Padahal masyarakat itu terus bergerak, ya, dia tidak diam. Dan apakah ini sesuatu yang dikonstruksi berubah-ubah atau bergerak terus, sehingga identitas itu bukan sesuatu yang diam sifatnya, sesuatu yang terus bergerak atau dinamis. Bisa saudara jelaskan? Terima kasih. Terima kasih Dr. Budiawati Supangkat, MA, yang telah tentunya sebelumnya lah banyak memberikan masukan terkait dengan kajian budaya dan terkait dengan konstruksi identitas ini. Baik, identitas yang saya angkat dalam penelitian ini adalah tentunya sama dengan apa yang dipersepsi oleh Ibu Budiawati Supangkat ini, bahwa identitas itu bersifat dinamis dan selalu memang mengalami perubahan. Ini bisa dilihat lewat identitas masyarakat Ciomas yang merepresentasikan identitas sebagai jawara yang menggunakan atribut-atribut tertentu yang berubah dengan identik kekerasan. Misalnya dulu misalnya jawara itu identik dengan sesuatu orang, atau disebut dengan kaki tangan atau asistennya kiai gitu. Dan kemudian lambat laun kemudian berubah, bahkan kemudian sampai pada pemahaman, tanda petik ya, kemudian pemahaman adalah kekerasan, kemudian ada bacokan dan lain sebagainya. Nah, itu juga kemudian berkembang, artinya memang identitas dalam hal ini tidak dinamis dan selalu memang mengalami perubahan. Artinya memang Golok Ciomas merepresentasikan identitas masyarakat Ciomas itu diupayakan bagaimana kemudian dikonstruksi kembali yang bisa kemudian memaknai lewat pemahaman yang lain atau lewat pemahaman yang kemudian bisa berterima di masyarakat. Karena pada konteks hari ini bahwa kemudian Golok itu bukan hanya melambangkan sebuah kekerasan, tapi juga bisa memberikan bagi masyarakat Ciomas tentunya bisa mempunyai makna-makna yang lain, bukan hanya bukan pada masalah tentang kekerasan, tapi ada makna yang lain yang bisa dimunculkan lewat pemahaman-pemahaman tekstualnya. Hal ini mungkin yang meminjam istilah Barth itu bahwa, atau Hall yang meminjam istilah Hall bahwa an unstable point of identifiable structure, bahwa orang itu mempunyai peluang sebagai positioning sehingga identitas masyarakat Ciomas itu selalu berubah-ubah sesuai dengan posisi dan kepentingan pihak tersebut. Artinya memang hal ini Golok itu dimaknai sebagai mewakili, salah satunya adalah merepresentasikan identitas masyarakat Ciomas itu sendiri yang berbeda-beda dan selalu memang berubah-ubah sesuai dengan posisi dan kepentingan mereka masing-masing pada akhirnya. Terima kasih, Bu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Boleh saya tambahkan satu pertanyaan, Bu Pimpinan Sidang? Silakan. Ya, satu pertanyaan lagi yang berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana saudara melihat bahwa identitas itu terus berubah? Dari mana saudara bisa mendapatkan gambaran dan pengetahuan bahwa identitas itu terus berubah? Baik, terima kasih itu. Terima kasih, Pak. Salah satu contoh misalnya di tahun yang lalu ketika misalnya ketika ada pemilihan gubernur Banten, jawara kemudian bisa dijadikan sebagai media untuk menghantarkan atau membuat sebuah komunitas tertentu yang bisa yang bisa mendominasi seseorang yang sebagai pemilih. Dalam hal ini tentunya ketika misalnya ketika gubernur yang lalu misalnya yang dalam hal ini misalnya gubernur terpilih yang waktu itu misalnya Saudara Atuk misalnya,
dipilih sebagai dipilih oleh masyarakat Ciamas sebagai gubernur itu tidak terlepas dari konteks jawara yang mewakili media masyarakat untuk keterwakilannya sebagai sesuatu yang power gitu, bahwa memang dalam hal ini bahwa misalnya jawara itu adalah representasi terhadap sesuatu yang dimaknai sebagai keras, atau misalnya kemudian dimaknai sebagai seseorang yang bisa mengakomodir masyarakat yang lain lewat tangan, tanda petik adalah jawara, lewat kekuasaannya itu tersebut, sehingga memang teruslah kemudian bergerak karena sesuai dengan bagaimana kepentingan tersebut. Artinya memang tidak stagnan, dan this unstable point gitu, bahwa tidak memang di situ adanya, dan memang bergantung kepada kepentingan pihak tertentu untuk selalu berubah dalam posisi kepentingan tersebut, terlepas dari positif ataupun misalnya negatifnya dalam pemaknaan tersebut. Saya kira itu mungkin salah satunya sebagai politik identitas yang konteks yang hari ini bisa dimaknai. Terima kasih, Dr. Budiawati Supang. Terima kasih Bu Pimpinan Sidang. Terima kasih Bu Wati. Baik, yang terakhir saya persilakan Saudara Dr. Ari J. Adi Purwawijana, MA, selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya pertama ingin mengucapkan selamat kepada Nurholis yang telah sampai pada tahap ini. Dan ini tentunya merupakan hal yang sulit, sekaligus juga bisa menjadi teladan, yaitu melakukan penelitian di bidang kajian budaya yang dekat dengan identitas saudara sendiri, dan karena itu kadang-kadang memang sulit untuk menentukan, untuk meresikokan, menjadikan resiko identitas Anda sendiri dalam melakukan pembahasan. Tapi juga harus diingat bahwa sidang promosi semacam ini itu bukan peristiwa yang sifatnya seperti azimat, memberi kekuatan dan merupakan sebuah akhir, sebuah trofi, melainkan sebuah peringatan untuk senantiasa menuntut ilmu dan membagikannya kepada sesama manusia, terutama kepada mahasiswa yang akan saudara ajar dan sedang ada ajar, karena ini tentunya saudara akan selalu dipandang. Nah, pertanyaan saya adalah begini, tadi dikatakan bahwa golok Ciamas ini merupakan senjata dan alat dalam melakukan kekerasan, tapi kemudian juga ditransformasi melalui proses membuatnya menjadi mitos, menjadi simbol bagi nilai-nilai spiritual dan nilai yang menjunjung penghormatan terhadap leluhur, terhadap sesama manusia dalam kehidupan sosial. Namun pada saat yang sama, golok Ciamas juga dalam kenyataannya dikaitkan dengan citra-citra seperti kekerasan seperti premanisme. Tolong saudara jelaskan dinamika tarik ulur antara berbagai pertentangan ini, antara sistem nilai masyarakat Ciamas dengan asumsi dalam wacana sehari-hari, citra di media, dalam praktek-praktek ritual tradisional. Selain itu juga, pertanyaan kedua adalah saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Profesor Khorini Priyatna dan juga Dr. Teddy Muhtadin yang terkait dengan elemen Nyedenok yang menurut saya agak ironis, karena Nyedenok itu palu godam yang menempa sebuah bilah golok, tetapi dipahaminya sebagai tanda kutip perempuan, sebagai Nyedenok. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sebuah golok, sebuah palu yang menempa sebuah golok itu dipahami sebagai sosok perempuan yang menempa sosok yang digenderkannya sebagai laki-laki. Itu saja. Terima kasih. Mohon dijawab. Terima kasih Dr. Ari Jogaiswara Adi Purwawijaya, MA, yang tentunya banyak sekali masukan yang sebelumnya pernah yang sudah didiskusikan lewat pemahaman-pemahaman yang praktis terkait dengan bagaimana presentasi dan identitas masyarakat Ciamas dalam penelitian ini. Ketika
masyarakat Ciomas dimaknai sebagai masyarakat yang negatif, di makna yang lain kemudian sebagai masyarakat yang pemberani, kemudian jawara, tanda petik, kemudian bacokan, dan berdasarkan dari pemahaman saya selama ini bahwa itulah yang kemudian disebut dengan identitas masyarakat Ciomas, bahwa identitas itu tidak lahir begitu saja karena memang faktor pembawaan atau sesuatu yang kemudian dihasilkan, namun hadir di tengah masyarakat sebagai sesuatu yang dibentuk dari hasil interaksi sosial masyarakat itu sendiri. Artinya memang citra-citra yang selama ini melekat di masyarakat Ciomas sebagai pemberani, itulah yang kemudian bisa dilihat. Adapun misalnya faktor yang lain sebagai representasi dari golok Ciomas yang masyarakatnya kemudian bermakna negatif, atau yang kemudian tanda petik adalah premanisme bacokan, adalah realitas yang kemudian tidak memaknai tentang ideas yang ada dalam atau makna dalam citra yang melekat dalam makna filosofi golok Ciomas itu sendiri. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana memaknai tentang golok Ciomas yang dimaknai sebagai makna feminis, yang kemudian Palu Godam sebagai makna maskulinitas. Saya kira pemaknaan betul, misalnya ketika Barth menyatakan bahwa mitos menurut Barth terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi setelah terbentuk sistem sains signifier dan signifier, kemudian tanda terbentuk akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Artinya ketika masyarakat Ciomas memahami bahwa golok Ciomas tidak akan sah disebut golok Ciomas jika kemudian tidak ditempa atau diulas dalam ritual mulut oleh Palu Godam. Dalam hal ini, masyarakat Ciomas meyakini bahwa itu adalah representasi dari doa-doa Kesultanan Banten. Ketika memahami bahwa golok bagian dari maskulitas ataupun misalnya feminis, hal ini bisa dilihat lewat pemaknaan ketika Pangeran Bayi yang diselamatkan oleh masyarakat Ciomas diselamatkan dan kemudian menjadi sang sang pemberani yang kemudian menjadi pahlawan yang kemudian diberikan Palu Godam yang merepresentasikan sebagai kasih sayang, yaitu sebagai seolah adalah ibu yang memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang telah menyelamatkan anaknya. Itu yang direpresentasikan, dan ini berdasarkan mitos masyarakat Ciomas, itulah yang terrepresentasikan lewat pemaknaan Palu Godam atau disebut dengan Nyi Denok, atau kemudian banyak yang menyebutnya Si Denok, Nyi Denok, atau kemudian Palu Godam. Saya kira itu yang bisa saya jawab untuk konteks pertanyaan nomor 2. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Baik Pak Ari, terima kasih. Sepertinya saya terlewatkan satu, jadi yang tadi Pak Ari bukan yang terakhir karena saya masih menyisakan pertanyaan yang paling mumpuni mungkin dari tim oponen ahli, Bapak Dr. Muhammad Aji M. Hum. Silakan Pak Aji. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saudara Promovendus, pertama saya ucapkan selamat ya atas pencapaian saudara hari ini. Hari ini saudara telah menuntaskan proses studi Anda yang cukup panjang, berliku, tapi alhamdulillah Anda sudah mencapai titik finish dari perjalanan studi Anda. Ada pertanyaan, sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Bu Lina tadi, jadi berkaitan dengan hasil disertasi Anda bahwa yang menyatakan bahwa identitas masyarakat Ciomas selalu berubah-ubah sesuai dengan posisi dan kepentingan pihak tertentu ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa kontribusi yang dapat saudara berikan melalui penelitian ini untuk menciptakan narasi baru berkaitan dengan identitas masyarakat Ciomas. Dan yang kedua ini sebenarnya berkaitan juga dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan Anda memiliki satu rujukan buku ya, buku yang penelitian tentang golok Ciomas yang mungkin itu sudah menjadi buku kanon sehingga juga dijadikan rujukan utama dalam penelitian Anda.
Nah, bagaimana, apa yang kemudian bisa Anda sebutkan soal rumpang yang ada antara penelitian Anda dengan buku tersebut, dan ini sebenarnya masih berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Itu saja. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Aji M.Hum yang telah membimbing saya tentunya dari sejak S2 dan S3 ini, dan selalu kita berdiskusi terkait dengan bagaimana kemudian golok geomasi menjadi kajian budaya. Penelitian ini tentunya dapat berkontribusi sebagai bahan pembanding yang memadukan kajian budaya lokal dengan semiotik. Tentunya karena penelitian ini dibedah lewat analisis semiotika roundabout, terutama terkait dengan bagaimana narasi mitos golok geomas dapat bertransformasi menjadi wacana yang merepresentasikan identitas masyarakat itu sendiri. Karena mitos golok geomas bisa dikatakan sebagai atau memuat tentang miniatur budaya lokal yang merepresentasikan nilai kebudayaan sebagai pembangun tema, karakter, tokoh, latar, alur, bahkan kemudian amanat yang bisa dilihatnya. Bagaimanapun bahwa hal ini mulai dari pemahaman tentang karakter, tema, bagaimana kemudian si cerita atau bagaimana kemudian mitos itu membangun sebuah tema tertentu, atau bahkan karakter, bagaimana semua atau the whole kind of character itu bisa, atau keseluruhan dari karakter itu bermain dan berperan dalam karakternya masing-masing, atau latar kemudian bagaimana kemudian itu hadir di mana dan kapan dan kemudian dibuat, dan alur kemudian bagaimana kemudian si golok ini menjadi sebuah golok yang kemudian dilegalkan menjadi sebuah golok geomas. Tentunya sangat berkontribusi ketika hal ini bisa dilihat lewat pemaknaan yang lain, yaitu dengan menggalakkan muatan lokal budaya agar bisa diketahui oleh anak-anak bangsa, tentunya di masa yang konteks hari ini adalah masa global, yang masa digital, bahwa golok bahkan kemudian bisa tertinggal. Artinya ketika ini bisa dikontribusikan sebagai satu kontribusi akademik ketika golok dimaknai yang bukan hanya pada konteks yang lain, atau dalam hal ini kebetulan bahwa adalah teksnya adalah golok geomas, bukan pada pemaknaan tentang kekerasan, tapi bisa lewat pemahaman muatan-muatan lokal yang bisa digalakkan lewat pemahaman-pemahaman yang lain, lewat cerita ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian pembedaan antara buku yang saya menjadikan sumber rujukan, yang dulu misalnya dijadikan sebagai rujukan sebagai sastra lisan dalam yang sudah dibukukan, yaitu Hikayat Golok Geomas karya karya Oman Solihin dan kawan-kawan yang lainnya, hanya berbatas pada narasi ceritanya saja yang mengumpulkan tentang bagaimana si cerita itu hadir, dan itu bisa dilihat lewat atau bisa didapat lewat si penutur, yaitu Kiai Muhaimin. Adapun pembedaan dengan penelitian yang hari ini, yaitu representasi identitas masyarakat Geomas dalam mitos golok geomas, tentunya banyak sekali yang bisa dimunculkan lewat pemahaman pada tekstual, konteks visual yang ada dalam golok geomas itu sendiri, ataupun pemaknaan yang di luar dari kontekstual itu sendiri. Mulai dari misalnya dari golok geomas lewat pemahaman lambang, atribut pakaian, kemudian representasi jawara atau jagoan, yang dalam hal ini saya sependapat juga dengan Dr. Aris Jogaiswara misalnya, bahwa ini sepertinya nunggal, tapi bisa juga kemudian bisa unstable, bahwa memang lambang juga kadang merepresentasikan tentang mempunyai makna filosofi yang islami, tentunya berdasarkan dari pemahaman masyarakat Geomas itu sendiri yang meyakini bahwa di dalam golok itu sendiri mempunyai makna-makna tertentu, misalnya mulai dari wilah golok, gagang, golok, dan sarangkahnya. Atribut pakaian misalnya juga banyak merepresentasikan tentang konteks jawara, bagian hitam dan golok itu juga yang tidak terpisahkan juga mencirikan tentang satu identitas yang satu misalnya, bahwa itulah identitas masyarakat Geomas yang bisa dilihat lewat atribut pakaiannya.
Artinya dengan Baik, sepertinya penelitian-penelitian cukup yang ya. saya temukan Promovendus. Ya, apa namanya, sepertinya cukup ya Pak berbeda Aji ya. dengan penelitian sebelumnya. Terima kasih. Oke. Pak Aji. Oh ya, Oke, baik. ya, terima kasih Bu Ketua. Ya. Baik, terima kasih kepada representasi guru besar, salah sendiri, dan seluruh penguji. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk menyampaikan penilaiannya pada ruang terpisah di breakout room. Tim penguji silakan menuju breakout room. Hadirin dipersilakan menunggu. Ini aku
Saudara Promovendus dikembalikan ke tempatnya. Kemana? Boleh? Oke. Baik, saudara-saudara tim promotor dan tim penyangga serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Nah, baik, silakan Promovendus sudah kembali ke tempatnya. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai ujian naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami menyatakan bahwa saudara lulus sebagai doktor dalam bidang ilmu sastra dengan konsentrasi kajian budaya. Dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara hari ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi. Semoga keberhasilan saudara ini akan berkontribusi terhadap pencapaian saudara di masa mendatang. Selayaknya juga saudara sadari bahwa gelar doktor bukanlah sekadar gelar yang melekat pada nama saudara, tetapi berimplikasi tanggung jawab yang besar untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni. Sebagai bagian dari kelompok warga negara berpendidikan sangat tinggi di negara ini, hendaknya saudara juga terus teraspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk diketahui, ijazah doktor tidak akan diserahkan pada sidang ini, melainkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Nurholis. Selanjutnya, saya persilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi Dr. Nurholis. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami ucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter. Hari ini kami juga menyampaikan terima kasih Polis. Kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi dokter hari ini. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Nurholis, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenal. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Nurholis. Kami tim promotor, saya sendiri sebagai ketua, Titi Subarna, Dr. Lina Brinawati Rahayu MHUM sebagai anggota, dan Dr. Teddy Murtadi MHUM sebagai anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilakan saudara Dr. Nurholis untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara di program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi musabitul qulubi wal aqdam alladzi kana alaihi haqqan nasrul mu'minina madzamatil ayyam. Al-hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua dan Sekretaris Sidang, Ketua beserta anggota tim promotor, tim oponen ahli,
representasi guru besar, dan hadirin para undangan. Tidak ada kata-kata yang pantas saya ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan perkenankannya lah, maka pada hari ini saya mendapatkan limpahan karunia dan anugerah yang sangat besar dengan selesainya masa studi saya dalam bidang ilmu sastra di Universitas Padjadjaran. Di samping karena berkat dari Yang Maha Kuasa, tentunya keberhasilan ini karena bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti SE MSIE, yang telah menerima saya untuk bisa mengenyam pendidikan pascasarjana di S2 dan S3 di Universitas Padjadjaran. Atas wibawa beliau, disertasi ini bisa saya pertahankan pada hari ini, Selasa 9 Februari 2021. Selanjutnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Akwarini Priyatna MA M.Hum PhD, sekaligus representasi guru besar yang telah memberikan peluang untuk mengembangkan keilmuan di bidang ilmu budaya dan program studi ilmu sastra. Beliau selalu memberikan ide-ide mengenai logika dan reasoning menulis untuk keperluan akademik. Terima kasih telah banyak mengajarkan pentingnya selalu semangat, selalu bertarget dan menulis disertasi ini. Selanjutnya Wakil Dekan 1, Dr. Lina Melinawati Rahayu M.Hum, sekaligus sebagai promotor penulis, yang selalu memberikan semangat akademik untuk senantiasa belajar dan menulis dalam setiap kesempatan pertemuan dengan penulis. Dengan penuh kesabaran beliau kepada penulis untuk selalu membaca, memperbaiki, menulis, terus berkarya. Terima kasih juga berbagai pengalaman selama di S2 dan S3, banyak pelajaran yang saya peroleh. Selanjutnya Ketua Program Studi S3, Profesor Dr. C.C. Sobarna M.Hum, sekaligus Ketua Promotor yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan disertasi dengan penuh keikhlasan, yang tidak henti-hentinya memotivasi dan membantu penulis. Juga sering penulis ganggu waktu istirahatnya untuk berdiskusi dan mengedit tulisan yang kurang tepat menjadi benar apa yang penulis kerjakan. Bahkan kadang juga begadang sampai kemudian terganggu istirahatnya. Selanjutnya Dr. Teddy Muhtadin M.Hum selaku anggota promotor, atas berkat arahan beliau banyak hal yang saya belum tahu jadi tahu. Beliau selalu mengarahkan mengenai apa-apa yang harus saya pelajari, mulai dari penulisan hingga pemaknaan. Dr. Budiawati Supangkat, MA, sebagai oponen ahli, dari beliau penulis jadi banyak tahu penelitian-penelitian terkait dengan ilmu budaya. Rasa terima kasih yang saya sampaikan dengan penuh rasa haru. Dari beliaulah saya jadi lebih banyak tahu tentang ilmu yang lebih rinci lagi mengenai ilmu budaya. Dr. Muhammad Aji M.Hum, selaku oponen ahli yang telah memberikan banyak masukan ide sehingga dapat menyederhanakan pemahaman penulis dalam mendeskripsikan kutipan. Terima kasih telah banyak mengajarkan pentingnya selalu semangat untuk menyelesaikan disertasi. Kepada Dr. Ari juga Iswara Adi Purwijaya MA, yang telah banyak mengenalkan penulis pada kajian sastra sejak menempuh S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2 dan S3 di Unpad. Berkat arahan beliau, baik di bidang akademik maupun non-akademik, bimbingan dan perbincangan hangat menjadi sejarah memaknai disertasi selama kurang lebih dari 5 tahun perjalanan meneliti dari mulai proposal sampai jadi disertasi ini. Terima kasih juga atas dukungan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Haji Setia Gumilar MSI, Wakil Dekan 1, Dr. Dadan Rusmana MAG, Wakil Dekan 2, Dr. Haji Dedi Supriyadi M.Hum, Wakil Dekan 3, Dr. Haji Ading Kusdiana MAG, Ketua Jurusan Sastra Inggris, Dr. Andang Saihu MPD, dan para ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan ketua lab, serta guru-guru saya yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas motivasinya kepada Profesor Dr. Haji Agus Salim Mansur MPD, dan guru-guru saya semuanya yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tak lupa pula pada Tendik di Fakultas Adab dan Humaniora yang telah banyak membantu atas terlaksananya kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu studi dan dalam proses penyelesaian disertasi ini, begitu banyak suka dan duka yang telah saya alami. Saya menyadari di balik keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini terwujud berkat untayan doa yang tulus dan panjang serta dukungan dari orang tua beserta keluarga yang saya cintai. Oleh karenanya secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga dan tak teriring doa saya sampaikan kepada Bapak Ibu penulis Rasmin Marta Allahumma gfirlahu yang wafat pada 4 September 1994. Ibu tercinta Haji Alina Hasan, atas doa-doanya beliau panjatkan untuk anakmu ini
Mudah-mudahan Ibunda segera sehat kembali. Dan kakak-kakak penulis, Dr. Badri Khairuman MAG, Sujai Rahman AMD, Ernawati, Om Yati SPD, dan Enisri Cahyani SPD yang telah banyak membimbing penulis hingga sampai menempuh studi S3 ini. Bapak Ibu mertua penulis, Bapak Haji Fuad Arif, Ibu Hajah Hudairoh, dan Hasna Laila STHI, istri penulis, yang telah memberikan moralitas yang sangat berharga juga kepada anak-anak penulis, Azia Naila Lovisa, yang sekarang duduk di kelas 1 MTS, Azra Ahsyad Fuadi yang duduk di kelas 2 SD, Al-Fatih Nur Syam Fuadi yang masih duduk di TK. Dengan caranya mereka sendiri, mereka memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini, dan mudah-mudahan kelak di kemudian hari mereka mampu menulis disertasi yang lebih baik dari hari ini. Hadirin yang saya muliakan, semoga segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak serta teman-teman undangan yang telah berkenan hadir dalam sidang terbuka ini dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan pahala dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga dengan pencapaian gelar doktor ini akan menumbuhkan kesadaran bagi saya untuk senantiasa memberikan dan mengabdikan ilmu yang saya peroleh bagi kemaslahatan umat. Hikmah yang saya dapatkan bahwa semakin tinggi dan semakin mendalam ilmu yang saya pelajari, maka semakin saya tahu bahwa sesungguhnya sangat sedikit ilmu yang saya ketahui. Dan itu semakin membuat saya terpacu untuk terus belajar. Terima kasih untuk semuanya yang telah merealisasikan mimpi saya dalam kuliah hingga berada pada sidang senat terbuka ini. Izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan terakhir untuk peristiwa hari ini, bahwa usaha keras tidak akan mengkhianati. Demikian mungkin amanat dari Dr. Lina Melinata Rahayu M.Hum yang terus-terusan yang diamanatkan kepada saya. Kemudian kesan yang terakhir, menjadi mahasiswa S3 itu sebenarnya memiliki 3 arti huruf S. Yang pertama adalah mahasiswa S3 itu S pertama sabar, S kedua adalah sabar, S ketiga adalah selesai. Artinya bahwa huruf S yang ketiga adalah selesai, artinya sabar, sabar, selesai. Terima kasih kepada seluruh keluarga, Handa Taulan, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah merealisasikan mimpi saya dalam kuliah hingga berada pada sidang terbuka ini yang mulia ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya juga ingin mengucapkan selamat berarti kepada seluruh tim promotor dan penguji untuk kesabarannya, dan lebih sabar lagi. Saya sebagai pribadi dan sebagai dekan Fakultas Ilmu Budaya mengucapkan selamat ya kepada saudara dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerjasama yang sudah terjadi selama ini. Semoga hubungan yang baik ini akan terus dipelihara dan bahkan ditingkatkan. Saya ingin juga berterima kasih kepada para pejabat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Bandung, dekan dan para pembantu dekan, serta para dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang sudah berkenan hadir untuk menyemangati kolega kami juga sekarang. Dan untuk itu sebagai perwakilan dari Promovendus, sebagai perwakilan dari Saudara Dr. Nurholis, kami mengundang Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Bandung, Dr. Haji Setia Gumilar MSI, untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka menyambut keberhasilan Saudara Dr. Nurholis hari ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pimpinan sidang terbuka Ibu Profesor Akwarini Priyatno MA M.Hum PhD serta Ibu Dr. Lina Melinawati Rahayu M.Hum. Yang saya hormati tim promotor dan yang saya hormati pula oponen ahli yang hari ini hadir. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pajajaran yang telah memberikan kesempatan kepada dosen kami, yaitu Bapak Dr. Nurholis. Hari ini sudah bisa menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan apa yang diterima dari Universitas Pajajaran itu menjadi satu bekal untuk pengembangan kelembagaan di lembaga kami. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat
kepada Ibu Aquarini Priyatno dan Dr. Lina Melinawati atas dilantiknya sebagai dekan dan wakil dekan Fakultas Ilmu Budaya. Dua orang ini sebenarnya sudah hadir di Fakultas Adab dan Humanara untuk melakukan silaturahmi akademik ya. Kalau Bu Lina itu sudah 2 kali memberikan pencerahan kepada dosen-dosen kami, termasuk Ibu Aquarini juga. Dan yang saya membanggakan juga ada pembina dari awal Sasa Inggris itu Bapak Ari Purwawijana. Itu beliau adalah pembina awal dari Sasa Inggris di jurusan Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi kerjasama kami Bu Dekan ya, bahwa ini bukan hari ini saja, 2 jurusan kami Sastra Inggris dan SPI itu adalah pembinanya dari Universitas Pajajaran. Kalau SPI itu Sejarah Peradaban Islam dibina oleh Pak Reja, juga dibina oleh Pak Mansur, Pak Mumuh, termasuk itulah pembina-pembina kami untuk mengembangkan jurusan ini. Dan hari ini Sasa Inggris yang lahir 1998 juga dibina pada awalnya oleh Pak Ari. Dan mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut. Dan hari ini pun ada dosen kami juga yang sedang menimpa ilmu pengetahuan juga di S3, yaitu Bapak Lili Awaludin. Mudah-mudahan juga bisa secepatnya meraih doktornya. Doktor yang kelima ini Pak Nurholis dari bidang kajian sastra dan budaya yang menuntut ilmu di Universitas Pajajaran. Jadi Polis ini yang kelima orangnya keluaran Unpad dari bidang sastra dan bidang budaya. Mudah-mudahan kerjasama kita selalu harmonis dan kami minta pembinaannya dari Universitas Pajajaran karena kami adalah lembaga yang baru berkembang ya Fakultas Adab dan Humaniora ini, terutama mungkin di bidang sastra dan budaya. Sekali lagi selamat Pak Nurholis atas kerja kerasnya. Tadi ada kata-kata yang bagus, sabar, sabar, dan selesai. Terima kasih, itu ungkapan dari Ibu Nulina ya, Bu Lina yang dikutip oleh Pak Nurholis. Karena saya tahu perjuangan Pak Nurholis dari ilmu sastra ke kajian budaya itu begitu dinamikanya sangat kuat sekali dan hampir putus asa Bu Dekan. Dari alhamdulillah berkat dorongan para promotor, berkat dorongan para penguji di Unpad, Pak Nurholis bisa menyelesaikan doktornya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dekan, kami mencatat sekali bagaimana Pak Nurholis itu mempunyai endurance dan resistance dan kekuatan seperti golok Ciomas gitu. Mungkin Pak Nurholis adalah mitos. Pak Nurholis ada semacam mitos ya. Nanti suatu saat kalau ada yang mengalami kebuntuan, kita akan mengatakan bagaimana seorang Nurholis itu berhasil melalui rintangan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya, dan kami menandai itu sebagai keberhasilan. Betul. Dan kata Pak Cece, ini pesan sponsor yang paling sombarna adalah Pak Cece, karena dia selalu sombarna menghadapi Bapak Nurholis, Bapak Dr. Nurholis hari ini, per hari ini. Baik, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada tim promotor dan tim penyangga serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilakan barangkali saudara Nurholis didampingi keluarga untuk berfoto bersama kalau memungkinkan dan akan dikelola dan diatur oleh Pak Inu. Mangga Pak Inu. Baik, terima kasih Bu Dekan. Baik, Pak Nurholis silahkan apabila keluarganya hadir bersama Bapak di ruangan untuk maju ke depan. Bersama-sama Bapak, kita akan mengadakan 2 kali foto. Yang pertama adalah Bapak sekeluarga dengan tim promotor, dengan oponen ahli dan juga pimpinan sidang. Dan yang kedua adalah Bapak dengan tim promotor. Jadi saya persilakan. Mungkin, ya silakan Pak. Udah bisa senyum sekarang beliau lihat. Tadi Mas. Sudah bebas sekarang, Bu. Sudah bebas. Tadi maaf. Iya betul, Pak. Yang bebas semuanya, Pak. Sudah bebas. Ya.
Maaf, Bu Dekan, ini untuk yang representasi guru besar adalah Bu Dekan, kemudian open ahli Pak Teddy, Pak Ari, dan Pak Aji ya, Bu ya? Iya, Pak Aji. Pak Aji. Awas tuh ketinggalan Pak Aji hari ini. Iya, baik. Ya, sudah lengkap. Silakan Pak Nurholis untuk menghadap kamera. Baik. Ya, baik. Saya akan mengambil 2 kali foto. Ya, semuanya senyum ke depan kamera. Siap, Pak? Pak Nurholis. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Dekan. Bu Wati belum, Bu Wati. Oh, Bu Wati nanti dengan tim promotor. Bu Wati oponen ahli. Oh, oponen ahli, maaf. Oponen ahli, betul. Maaf, saya masukkan lagi ya. Maaf. Kelewat aja hari ini kita nih. Pak Teddy yang salah. Pak Teddy yang dikeluarkan. Pak Teddy yang salah. Oh iya, Pak Teddy harus Pak Teddy yang salah. Mohon maaf. Ya, maaf. Tertukar Bu Budi dengan Pak Teddy posisinya. Baik, sekali lagi ya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Dekan dan Bu Wadek mengingatkan. Mikirnya Bu Wati itu jadi kayak pembimbingnya karena ya, saya juga lebih greget. Lebih greget daripada. Baik, berikutnya dengan tim promotor, Prof. Cece. Kemudian Bu Lina dan Pak Teddy. Ya. Ya. Ya, baik. Silakan. Masih dibereskan dulu, Pak, atau bagaimana, Pak Nurholis? Keluarganya akan bergabung kembali, atau bagaimana? Sebentar, Bapak Ibu ya. Nah, ini akan podiumnya mungkin di podium dulu kelihatannya. Ya, betul. Mantuan ngangkat sila eta podium. Silahkan. Keluarga untuk kembali mendampingi. Keluarga mau mendampingi. Atau sendiri saja, Pak Nurholis? Oh, mendampingi. Oh, enggak. Iya. Baik, sudah siap ya, Pak Nurholis? Baik, terima kasih. Oh, masih ada satu lagi. Silahkan. Baik, iya. Baik, Pak Nurholis, menghadap ke depan, Pak, keluarga. Kita akan mengambil 2 kali foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Bu Dekan. Dan demikian sesi foto bersama sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Dekan. Baik, terima kasih Pak Inu. Baik, barangkali demikian sidang promosi program dokter atas nama Dr. Nurholis kita sudah selesai. Terima kasih semuanya. Selamat sekali lagi untuk semuanya. Untuk UIN juga selamat untuk Pak Nurholis semuanya. Baik, terima kasih. Ya, selesai kan? Terima kasih. Dadah. Wilujeng Pak Setia, Wilujeng Sadayana. Wilujeng Pak Setia. Kami Bu Dekan, Bu Wadek. Mohon. Kalau kita kurang akademik lagi difakultasi. Iya, mangga diantar. Dikirimkan juga mahasiswa ke kami juga. Kami sangat. Ya, siap.